Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan najis? Najis itu adalah, dalam bahasa dulu ya, dalam bahasa etimologinya adalah kullu mustaqdar, setiap perkara atau setiap atau semua yang menjijikkan, kotor, itu najis menurut bahasa. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita nyebut najis atau najasah, ya pokoknya semua yang menjijikkan, semua yang kotor itu najis. Ini dalam bahasa. Jadi kalau begitu dalam bahasa, ingus itu termasuk najis apa enggak? Najis menurut bahasa. Yang keluar dari mata najis apa enggak? Najis. Ludah gimana? Ludah itu menjijikkan atau enggak? Hah? Ada yang ngomong nggak menjijikan? Coba kumpulin dalam satu gelas, taruh di kulkas, sudah dingin diminum. Muntah. Nggak mungkin kan? Sudah berarti yang kayak gitu, najis. Termasuk kotoran, lumpur dan seterusnya, itu kan kotornya. Kotor-kotor, menjijikan orang, ya bisa masuk dalam kategori menurut bahasa. Tapi kita tidak akan membahas najis dalam bahasa. Itu sebagai wawasan saja. Tapi yang akan kita bahas najis dalam syariat Islam. Najis dalam syariat Islam itu apa sih? Nah, pengertiannya atau definisinya, ada pengertian dengan had. Ya, namanya had itu ya definisi yang lengkap, komplit, begitulah kalau simpelnya ya. Ada definisi dengan ad itu apa? Bilangan. Nah, kita akan insya Allah akan masuk kedua-duanya. Jadi kalau kita ditanya apa itu najis dalam syariat Islam, maka jawabannya dengan ta'rif bil had. Kalau kita ditanya apa itu atau ada berapa najis dalam syariat Islam, ada berapa jumlahnya, maka kita jawabnya dengan ta'rif bil ad. Ad itu hitungan. Sekarang had dulu, pengertian yang lengkap ya. Apa sih? Kullu mustaqdharin, setiap atau semua yang menjijikkan, yang kotor, yamna'u sihhatas shalah, yang bisa mencegah sahnya sholat. Setiap yang menjijikkan, yang kotor menurut syariat nih, yang bisa mencegah sahnya sholat. Haitsulam murakhis, dalam keadaan tidak ada keringanan, atau dari sisi tidak ada keringanan. Gimana tuh maksudnya? Gini, kalau dalam bahasa kan setiap atau semua yang menjijikan disebut dengan najis, kan begitu ya? Kalau dalam syariat, setiap yang menjijikan, yang ada yangnya tuh, ada qaidnya, ada sifatnya, yang bisa mencegah sahnya sholat. Berarti kalau menjijikan tapi tidak mencegah sahnya sholat, dia bukan najis. Tentu dalam keadaan tidak ada keringanan. Berarti kalau dalam keadaan ada keringanan, beda lagi nanti. Kita jelaskan. Yang bisa mencegah sholat itu disebut dengan semua yang menjijikkan pada umumnya, normalnya, ya menurut syariat, yang bisa mencegah sahnya sholat itu adalah najis. Sekali lagi, berarti kayak ingus, mohon maaf, ini majelis mulia, kemudian yang di mata itu, belek, Mr. Belek gitu ya. Nah, itu najis atau bukan menurut syariat Islam? Bukan. Dia menjijikkan betul, tapi tidak mencegah sahnya sholat. Walaupun bangun tidur beleknya banyak, asalkan pas wudu mengalir ke semua yang wajib dibasuh, selesai. Sah kok itu. Benar wudunya udah. Atau lagi flu,
Jangan sampai ada pas keluar, tanggung masukin lagi karena takut najis. Enggak najis, jangan khawatir. Flu aja nggak masalah. Ini ada yang flu tahan. Kenapa Pak? Takut kalau keluar najis akhirnya sholatnya nggak sah. Siapa yang bilang? Memang dia menjijikan, tapi bukan berarti najis. Ludah juga begitu. Dahak juga seperti itu, menjijikan tapi bukan berarti najis. Nah, gitu ya. Ini tentu dalam keadaan normal. Nah, kalau dalam keadaan diberikan keringanan, maka yang najis tadi dimaafkan hukumnya. Contoh bagaimana? Darah sedikit gitu ya. Atau najis yang nggak kelihatan oleh mata kita. Maka syariat memberikan keringanan yang begitu itu, dimaafkan. Atau kita misalkan lagi sholat, tiba-tiba jerawatnya pecah, dor begitu pecah. Ada darah dikit, nggak banyak. Darah itu kan najis, tapi karena sedikit, syariat Islam memberikan keringanan. Keringanan itu namanya rukhsah, Nah, itu kan najis Ustaz. Kok jadi nggak najis? Bukan jadi nggak najis, tapi hukumnya dimaafkan. Kan sebetulnya najisnya tetap najis, darah tetap najis, cuman saat sedikit dia dimaafkan. Dimaafkan gimana? Tidak mencegah sahnya sholat, gitu maksudnya, ya. Atau ada, mohon maaf, di antara kita bisa ada yang buang air kecil. Saat buang air kecil, mungkin nggak? Mungkin, ini pertanyaan mungkin nggak? Itu ada cipratan yang nggak kelihatan ke pakaian kita, mungkin nggak? Mungkin. Walaupun ada, biarin. Kenapa? Dalam syariat itu diberikan keringanan, dimaafkan begitu. Makanya nggak usah nyari-nyari mana ya, jangan-jangan ada. Ngapain nih orang was-was nanti orang begitu? Mana ya? Ada nggak? Jangan-jangan ada. Astagfirullah. Syariat sudah ngasih keringanan. Udah, kalau nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan, udah selesai, sudah jangan-jangan, udah selesai sah sholatnya nanti, udah aman. Itu was-was nanti yang muncul, nanti nyari-nyari, jangan-jangan nggak begitu ya, itu. Atau dalam keadaan misalkan di tubuhnya ada najis, dia sudah wajib sholat, tapi nggak ada lagi, gimana? Nggak bisa bersih-bersih dia bisa sholat apa adanya nanti. Walaupun nanti pada ujungnya diganti. Baik, jadi kalau ditanya apa itu najis, ya najis itu semua yang menjijikkan, yang kotor, yang bisa mencegah sahnya sholat. Dalam keadaan tidak normal mesti diberikan keringanan. Ada yang menjijikkan, mencegah sholat, tapi kok nggak dianggap najis, seperti sedikitnya darah tadi itu. Seperti air kencing, mohon maaf, yang tidak kelihatan tadi itu. Dalam keadaan itu najisnya sebetulnya tetap najis, cuman dimaafkan. Beda ya? Kayak gini. Babi itu najis apa enggak? Najis ya? Kalau ada orang tersesat di hutan, kan udah nanya dulu tuh. Tersesat di hutan. Kemudian saat di hutan dalam keadaan tersesat itu lapar betul, bingung dia, gimana keadaan lapar ini? Ngelihat ada seekor babi, wah bunuh sajalah. Dimakan, dipanggang. Kebetulan peralatan panggangan juga bawa. Kan orang sekarang begitu. Oh, kalau hiking itu gitu, semua lengkap. Cuman kasur aja kadang ada yang gede yang enggak, tapi kasur portable tuh dibawa yang dilipat itu. Masya Allah orang sekarang. Ya, benar ya itu. Nah, ngelihat babi hanya disembelih kemudian dimakan. Pertanyaannya, bukankah babi najis kok boleh dimakan? Jawabannya dimaafkan. Najisnya tetap najis, cuman dimaafkan dalam keadaan itu tertentu. Makanya ada kaidahnya nanti ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat yang tadinya dilarang diperbolehkan. Tapi ada kaidah lain mengatakan ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu diukur dengan kadarnya. Tadi tuh
Dia yang tersesat tadi kan boleh atau dimaafkan kalau dia makan daging babi. Babinya gede 1 ton misalnya. Nah, dia darurat itu untuk apa sih? Makan supaya dia tetap hidup. Kalau begitu namanya darurat itu harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Makan cukup untuk dia. Bahkan sebagian mengatakan nggak boleh sampai kenyang. Yang penting dia hidup. Ini jangan disembelih 1 ton, dikulitin, kemudian dibekal. Besoknya balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Wah, ya repot kalau gitu. Itu pesta babi namanya. Haram yang kayak begitu. Ya, oke ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan definisi menurut bilangan. Ta'rifun bil ad. Secara bilangan. Bilangan. Artinya menurut jumlah. Kadang gini, ada orang yang memahami definisi had tadi, definisi yang komplit tadi itu, pengertiannya, orang bingung. Apa semua yang najis yang bisa mencegah sholat dalam keadaan normal? Artinya bukan dalam keadaan dapat keringanan. Apa ya? Bingung, pusing. Udah, kalau begitu para ulama memudahkan. Gimana? Memberitahu kita apa itu najis dengan cara menyebutkan jumlahnya ada berapa, bentuknya apa saja gitu. Makanya banyak yang menyebutkan najis itu dengan definisi ad, dihitung 999. Di sini hujan tiap hari. Sama, alhamdulillah. Nggak apa-apa kan, tapi yang jelaskan rumah makan alam sunnah nggak pernah sepi kan ya. Masya Allah. Apalagi yang sono yang dekat puncak tuh apa namanya itu? Kita pernah setengah jam nggak jalan gara-gara itu. Masya Allah. Tadi awalnya agak jengkel ini. Masya Allah ini apa pas ngelihat alam Sunda. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang apa saja sih? Nah, kita hitung ya sekarang ya. Kita hitung ya. Yang pertama air kencing. Yang kedua, yang keluar dari lubang belakang. Yang ketiga, darah. Yang keempat, muntah. Muntahannya, bukan perbuatannya, muntahannya itu muntah. Muntahannya. Yang kelima, nanah. Yang keenam, wadi. Ketujuh, madhi. Dah? Mani nggak masuk, awas. Mani nggak najis. Yang kedelapan, khamr, minuman keras. Yang kesembilan, nabidh. Nanti tak jelaskan apa bedanya khamr dengan nabidh. Yang kesembilan, semua yang memabukkan yang cair. Yang kesepuluh, anjing. Yang ke-11, babi. Yang ke-12, keturunan daripada anjing dan babi. Yang keberapa sekarang? 13, bangkai. Ke-14, rambutnya bangkai. Ke-16, berapa? 15, tulang belulangnya bangkai. Ke-16, air susu binatang yang tidak dimakan dagingnya. 17, bulu-buluan, rambut bulu-buluan, bulunya, hewan yang tidak dimakan dagingnya saat terpisah dalam keadaan hewan tersebut hidup. 18, air yang keluar, nanti kita ulangi nanti pelan-pelan ya. Air yang keluar dari mulut ini yang berasal dari lambung. Lagi tidur, iler. Nah, itu. Apa? Iler. Gitu ya. Iler. Baik.
Tapi kalau mau disimpelkan sebetulnya bisa jadi berapa? 7 saja. Pertama gini, semua yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, yang normal ya, lubang depan, lubang belakang, yang normal. Selain air mani. Kenapa kami sebut normal? Kalau yang keluar berlian gimana? Kalau fikih itu membahasnya yang terjadi atau belum terjadi. Kalau itu kan harf imtina. Apa ya? Kalau itu jauh gitu kemungkinan. Kalau. Makanya hati-hati nih kalau nih, bahasa kalau nih ya. Ada orang dari lubang belakangnya keluar berlian. Masya Allah. Hukumnya gimana? Batal wudunya, tapi berliannya bukan berharga. Najis apa enggak? Najis apa tidak? Tidak najis. Tapi bisa mutanajis kalau campur dengan kotoran dia. Tapi bisa dibersihkan. Gitu dong. Tar satu-satu pelan-pelan ya. Makanya tadi kalau dirinci itu kan yang keluar dari lubang-lubang depan, lubang belakang itu apa sih? Air kencing. Kemudian kotoran dari belakang itu yang biasa. Kemudian wadi, kemudian madhi, kemudian apa lagi? Sudah ya? Sudah. 4 ini. Ini kan yang biasa. Nah, bedanya di sini dengan bab wudu ini. Kalau bab wudu apapun yang keluar dari lubang depan, lubang belakang kecuali air mani membatalkan wudu. Keluarnya itu loh yang membatalkan wudu. Walaupun yang keluar berlian, mutiara, inten, batal, udah selesai. Tapi najisnya enggak, lihat bendanya. Berlian keluar, najis apa enggak? Kan bisa jadi ada orang nelan berlian kemudian dikeluarkan. Asal keluar dari belakang najis begitu. Ya enggak lah. Tapi dia mutanajis gimana? Bisa dibersihkan. Itu ya. Nah, berarti gitu ya. Yang keluar dari lubang depan, lubang belakang kecuali air mani. Yang keluar itu yang normal-normal, yang 4 tadi itu gitu. Jangan samakan nih dengan bab wudu kemarin ya. Jangan samakan ya dengan yang membatalkan wudu. Awas ini. Makanya subhanallah, seorang faqih itu tidak akan jadi faqih sebelum dia belajar al-ashbah wan nadhair. Karena berada permasalahan mirip-mirip. Ini di bab ini begini, bab ini beda lagi dengan alasan masing-masing. Tapi suka keliru. Nah, kemudian yang kedua, kita simpelkan jadi 7 tadi ya. Yang kedua, babi. Yang ketiga, anjing. Nah, babi, anjing, dan keturunannya masuk nih. Babi keturunannya, anjing dan keturunannya gitu tuh. Berarti berapa tuh? Sudah berapa? 3. Yang keempat, muntah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, bangkai. Yang keenam, khamr. Khamr dan nabi itu sama dalam hal ini. Yang ketujuh, darah. Udah tuh kalau mau dibuat 7 jadi tuh. Ustadz kan tadi ada iler, itu diserupakan dengan muntah. Ustadz kan tadi ada nanah itu darah yang membusuk. Jadi masuk dalam kategori darah. Jadi kalau kita mau buat lebih simpel lagi, nggak perlu sampai 19 sampai enggak. Cukup tuh 7. Jelas? 7 itu apa saja? Yang pertama, yang keluar dari lubang depan, lubang belakang kecuali air awas, yang keluar ini yang normal. Yang 4 itu loh, air kencing, kemudian kotoran feses itu ya. Kemudian wadhi dan mati. Oke. Kemudian babi dan keturunannya, anjing dan
keturunannya. Kemudian berikutnya bangkai. Kemudian apa lagi? Darah. Kemudian apa lagi? Khamr. Satu lagi apa? Hah? Apa? Muntah. 7 tuh. Kalau mau disimpulkan, makanya guru kita punya ya selalu ngomong, udah najis tuh jangan pikirin pusing-pusing. 7. Iya, jangan pusing-pusing kalau yang pernah ngaji ya. Kalau yang nggak pernah ngaji, kok 7? Yang di sini ada sekian sih, nggak, jangan bingung. Gitu tuh caranya itu. Ya, 4 jadiin 1, 2 jadiin 1. Jadi akhirnya kesimpulan jadi berapa? 7. Nah, selain ini, mana hukumnya? Tidak najis. Udah gitu, saya ini nggak najis. Semen, pasir, adukan, nempel di baju tukang, najis apa enggak? Ya harus latihan, ini banyak latihan yang begini. Najis apa enggak? Berarti kalau tukang langsung sholat dalam keadaan kotor, semen, adukan dan seterusnya itu boleh apa enggak? Sah enggak sholatnya? Sah. Saya. Jelas? Jadi kalau ada tukang alasannya nggak sholat karena bajunya kotor, yang salah siapa? Tukang sama ustadznya. Bisa jadi ustadznya nggak ngasih tahu. Dosa ustadznya, lu dosa bener serius. Ya tapi udah ustadz ngaji dan seterusnya, ya berarti salah tukang, udah gitu kan. Jadi kita tolong ya, ini juga alam Sunda sering membangun ini itu dan seterusnya ya. Perhatikan tukangnya wajib sholat. Wajib sholat. Bilangin jangan banyak alasan pak. Udah, mau di kepala bapak ada semen, nggak apa-apa. Penuh dengan semen, seandainya masuk molen itu juga nggak apa-apa. Keluar lagi sholat aja pak, nggak apa-apa gitu. Petani pergi ke sawah, penuh dengan lumpur. Boleh langsung sholat? Kita nggak berbicara adabnya, nggak. Kita berbicara sah atau tidak sah, itu dulu. Konteksnya itu harus jelas konteksnya. Saya bengkel penuh oli dan seterusnya itu. Adzan Allahu Akbar, pengen di awal waktu karena itu kesunahan. Baik, bagus. Gimana? Sah atau tidak? Sah. Selain yang 7 tadi itu udah nggak usah dipikirin. Sudah. Ya, bisa dipikir. Yang belum belajar bab najis biasanya bingung. Kita pernah daurah itu apa ya? Seminar fikih juga. Babnya kebetulan bab taharah, sama kayak gini. Cuma sampai wudu saja. 3 hari seminar padat, cuma sampai wudu. Di alam Sunda hebat-hebat. Sudah sampai bab najis, memang hebat-hebat, masya Allah. Di depan santri ya, daurah di satu tempat, ada santriwati bertanya, Ustaz, kalau mukena dipakai oleh orang yang haid, apakah mukena tersebut menjadi najis dan gak sah sholatnya? Nah, kalau darahnya netes, nempel, iya, karena darah najis. Kalau enggak ya enggak. Oh Ustaz, selama ini sudah. Ini penting bab najis, penting sekali. Oke, yuk kita apa namanya? Tadi ada yang kelewat nggak disebutkan? Enggak, sudah. Baik, ada beberapa permasalahan. Oke, yang pertama su'rul hayawan. Apa su'rul hayawan itu? Tolong teman-teman perhatikan ya. Su'ur itu kalau kita balik ke bahasa, artinya adalah sisa daripada hewan. Sisa minumnya, sisa mandinya, pokoknya sisa. Termasuk kotoran-kotoran itu juga sisanya hewan, binatang. Itu dalam bahasa. Tapi dalam fikih itu terminologinya beda, spesifik.
Su'ur itu maknanya air yang tersisa di mulut hewan. Apa namanya? Atau yang ya sisa minum di mulut hewan itu. Baik itu air ataupun benda cair misalkan. Itu namanya su'ur. Apa hukumnya su'ur itu? Kalau terkenai najis dia si itu tadi, maka jadi najis. Kalau enggak ya enggak. Maka saat ada kucing misalkan, mohon maaf kucing ngejilati air, apakah air yang dijilat najis? Hah? Najis atau tidak? Oh tergantung. Kalau di sisa mulutnya itu ada cairan tadi itu ya, dia habis makan bangkai dan seterusnya, makanya kalau enggak, ya enggak. Ustaz, kalau kita nggak tahu hukumnya suci, oh nggak tahu kok. Kadang-kadang jadi orang nggak tahu tuh enak. Gitu. Dan bukan su'ur itu bukan yang dimaksud adalah kotorannya, bukan. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menukil ijma'nya Ibn Munzir yang disebut bahwa yang dimaksud dengan Ibn Munzir su'ur itu adalah sisa-sisa yang ada di mulut hewan atau sisa minumnya hewan, bukan kotoran hewan. Ya, ini pertama, ini perhatian juga karena kita pernah ditanya dulu, ini Ustaz katanya Ibn Munzir ini mengatakan ijma' bahwa su'urul hewan itu tohir. Maksudnya yang bekas diminum oleh hewan itu adalah kayak kucing apa sebenarnya adalah suci. Terus maksudnya gimana? Bukan hanya itu, maksudnya adalah kotoran. Kotoran beda lagi, bukan itu yang dimaksud kotoran. Kalau kotoran itu bukan su'ur. Su'ur itu dalam istilah ahli fikih hanya yang bekas minum dan yang tersisa di mulut hewan tersebut, ya. Baik, yang kedua, permasalahan apa bedanya khamar dengan nabid? Tadi kan disebutkan ada khamar, ada. Kalau khamar itu yang terbuat dari anggur, kalau nabid selain daripada anggur. Gitu. Ini tentu dalam bahasa ya. Pada akhirnya ya dalam mazhab kita sama saja. Baik, ada minuman keras khamar tadi. Apa ada Ustaz bedanya antara yang cair dengan yang kering? Jawabannya ada. Yang najis itu yang mana Ustaz? Yang cair. Kalau yang kering? Enggak. Contohnya ada narkoba, itu kan bisa memabukkan ya. Dikantongin dalam sholat. Najis apa enggak? Enggak. Karena dia kering. Kalau basah minuman keras baru najis. Jadi perbedaan antara khamr yang kering dengan yang basah itu dari sisi najis tidak najisnya, kalau yang basah najis, kalau yang kering tidak. Tapi yang kering boleh nggak dikonsumsi? Ya nggak boleh. Awas jangan sampai mentang-mentang nggak najis boleh dong. Ya nggak begitu. Etanol dan seterusnya itu najis apa enggak? Najis apa enggak? Kalau dikonsumsi gimana? Bisa meninggal orang. Anggaplah ada pendapat mengatakan itu suci. Baik, diminum gimana hasil? Enggak boleh. Jadi hatta para imam Malik, Imam Abi Hanifah dan mazhab Malikiyah, yang mengatakan bahwa khamr itu adalah suci, tidak najis, bukan berarti boleh bedakan ya antara hukum najis atau tidaknya dan kebolehan atau tidaknya untuk meminumnya. Dua perkara yang berbeda. Baik, nah ini ada yang penting nih. Berkaitan dengan bangkai tadi kan. Bangkai kan tadi disebut ya. Bangkai itu apa sih? Nah, itu dulu deh. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu yang sudah mati berbau busuk. Baik. Berarti kalau masih seger aman. Bangkai itu apa sih? Yang mati
mati tanpa disembelih. Itu disebut dengan atau disembelih tapi bertentangan dengan cara dalam Islam. Atau disembelih tapi dia hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya. Itu bangkai. Sekali lagi, bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih. Berarti kalau ada ayam mati jadi disembelih, sebutannya bangkai, maitah. Kemudian sapi mati jadi disembelih, sebutannya bangkai. Kambing bangkai, sama. Disembelih, yang nyembelihnya orang yang tidak masuk kriteria menyembelih. Majusi misalkan. Wathani, majusi itu yang penyembah api, itu wathani itu yang dia nyembah berhala. Gimana? Tetap saja. Kalau yang non muslim di sekeliling kita gimana? Mereka yang nyembelih, halal apa haram? Kan ahli kitab. Enggak, nyembelihnya sesuai syariat. Cuman yang nyembelihnya adalah gimana? Jawabannya lihat, ahli kitab yang dimaksud kan gini, syarat-syarat dzab, syaratnya nanti kita bahas nanti detailnya. Cuman sekarang kita spill sedikit. Syarat orang yang nyembelih itu supaya sah adalah yang sah dinikahi. Nah, ahli kitab boleh dinikahi apa enggak? Boleh. Yang mana yang boleh dinikahi? Apakah semua yang mengaku dirinya ahli kitab kemudian dinikahi boleh? Enggak boleh. Yang dimaksud dalam mazhab kita yang boleh dinikahi dari kalangan ahli kitab yang kakek moyangnya dulu menjadi ahli kitab sebelum baginda Nabi diutus. Jadi turun-temurun dari zaman dulu ahli kitabnya. Kalau yang baru tahun kemarin atau 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu baru masuk ke agama yang dia anut sekarang selain Islam, Nasrani, Yahudi dan seterusnya, boleh apa enggak kita memakan sembelihan orang seperti itu? Enggak. Bangkai jadi gitu. Tapi kan Ustaz kan ada dalam hadis baginda Nabi juga makan minum dari yang itu adalah ahli kitab dan seterusnya. Pertama, yang itu bukan sembelihan. Bukan sembelihan, makan nasi, telur. Silahkan, beda urusan. Ya. Kalau yang sembelihan enggak. Ya, harus hati-hati ya masalah ini. Nah, jadi bangkai itu yang mati tanpa disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau disembelih tapi dia bukan hewan yang bisa dimakan dagingnya. Bangkai juga. Ada yang punya harimau, disembelih harimaunya. Mari malam ini kita berpesta, kita botram kata orang Sunda. Botram, kita buat harimau guling. Loh, kok iya? Iya. Aman-aman, udah disembelih ke harimaunya. Ya tetap aja harimau kan. Walaupun disembelih, walaupun nggak bisa. Atau jangan sampai ada yang apa itu babi guling. Aman udah disembelih kok. Kan kata Pak Ustadz juga jadi bangkai kapan? Kalau tidak disembelih. Kalau disembelih kan enggak bisa begitu. Kan dia nggak boleh dimakan dagingnya. Sembelih juga sama aja. Ular. Ayo ular. Sebentar. Boleh nggak? Sembelih Pak Ustadz, sembelih. Ada piton kemudian sembelih. Dimakan, gimana tuh? Nggak boleh. Karena bukan hewan yang boleh dimakan. Jangan asal-asal ikut tren. Wah, biar kuat minum darah kobra. Darah najis, Pak. Kobranya juga haram menurut Imam Syafi'i. Haram nggak boleh. Dia bertaring loh ya. Kalau nggak percaya, coba ulurkan tanganmu. Coba bagaimana tajamnya taring itu. Perlu dibahas. Jangan ikut dulu sate kobra. Supaya apa? Kuat. Besoknya sakit. Udahlah. Jangan aneh-aneh. Ya. Gitu ya.
Jadi yang disebut dengan bangkai. Baik. Ada pengecualian, ingat dalam syariat itu apakah nyembelih itu adalah keharusan dalam segala situasi dan kondisi? Harus semuanya disembelih? Hah? Harus semuanya disembelih? Sembelih itu idza qadarna 'alaiha. Kalau kita mampu untuk nyembelihnya. Kalau berburu, saat berburu, yang hewan yang diburunya emang susah. Gimana? Udahlah tembak aja, bismillahirrahmanirrahim, dor tembak. Sebelum sempat sembelih mati duluan gimana? Enggak. Dalam keadaan itu boleh. Tuh ada kejebak sapi dalam sumur 100 meter, susah untuk diangkat. Bingung kalau diangkat nyewa alat berat lebih mahal dari sapinya. Gimana ini? Sudah, asal bisa disembelih walaupun tidak sempurna nggak masalah. Syariat ada keringanannya dalam bab-bab tertentu itu ya. Atau pas nyembelih, contohnya ada anaknya, kambing ada anaknya di dalam perutnya, gede lagi anaknya, halal nggak anaknya itu? Hah? Halal nggak? Kan nggak disembelih anaknya, yang disembelih itu induknya, tetap halal. Cukup dengan nyembelih induknya, anaknya jadi, gitu ya. Ada pengecualiannya. Allah. Jadi gitu, jangan kita berpikir bahwa pokoknya harus tersembelih. Maksudnya pakai itu, ya itu dalam keadaan normal saat kita mampu. Si hewan itu dalam kekuasaan kita. Tapi kan ada yang viral itu, ada yang makan, kemudian pas lagi makan kalau nggak salah bebek atau apa gitu. Lehernya panjang, utuh, nggak ada bekas goresannya. Nah, kalau gitu gimana coba? Apa kita akan husnudzon? Ya barangkali dapat berburu begitu. Ini mungkin dapat berburu ini. Jadi meninggalnya ditembak begitu. Bismillahirrahmanirrahim tembak. Akhirnya nggak kesempet ke sembelih. Ya akhirnya kan halal. Tapi susah ya. Masa iya dapat berburu dijual oleh restoran? Ya kan normalnya juga resto itu ngambilnya dari pelanggan, dari supplier yang kontinu kan. Masa ya kontinu berburu terus-terusan San? Ya enggak lah. Kalau gitu jauh, gak usah sudah. Tinggalkan kalau sudah begitu. Jangan banyak alasan. Oke, gitu ya.